Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ. Senang banget bisa menyapa teman-teman semua pada saat ini. Semoga kita semua sehat dan baik. Dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang ditulis oleh Pendeta Anna Nur Aini yang berjudul Wake Up, yang didasarkan pada kitab Efesus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 14. Kali ini bersama saya Pendeta Teplis Pankidandel dari GKI Muara Karang. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, berkuasalah atas hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Youth, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari surat Efesus pasal 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Youth, ada kisah seorang yang bernama Julia yang merasa hidupnya hampa dan tidak bermakna. Setiap kali ia nongkrong bersama teman-temannya, mereka selalu membujuk Julia untuk ikut mencicipi apa yang namanya minuman keras. Setiap kali menolak, teman-temannya selalu menjawab begini, "Jul, selama nggak ngerugiin orang lain, itu nggak dosa kok." Lama-lama Julia mulai percaya. Ia mulai mencoba sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan tanpa ia sadari, ia sudah menjadi seorang pecandu alkohol. Nah, apa yang dialami oleh Julia disebut oleh Paulus sebagai hidup yang tertidur alias mati rasa secara rohani. Paulus menyadari bahwa di jemaat Efesus ada banyak perkataan yang tampaknya meyakinkan tetapi sesungguhnya menyesatkan. Misalnya perkataan Tuhan kan Maha Pengampun, jadi santai saja. Nah, kalimat ini terdengar logis, bahkan spiritual. Namun, seperti kata Paulus dalam surat Efesus pasal 5 yang kita baca, semuanya bisa menyesatkan dan membuat kita menjadi lengah. Jemaat di Efesus hidupnya menjadi asal-asalan, berkompromi dengan dosa, hingga kehilangan arah dan tujuan hidup di dalam Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup sebagai anak-anak terang, yakni orang-orang yang sudah ditebus dari dosa dan maut. Paulus dengan tegas mengatakan, "Bangunlah, hai engkau yang tidur." Menjadi sebuah undangan bagi setiap orang untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Youth, seringkali kita menemukan dimanapun, di media sosial misalnya, hal-hal yang tampaknya masuk akal. Kita perlu kritis terhadap hal-hal yang tampaknya masuk akal itu. Tidak semua yang tampak indah akan menuntun kita pada jalan yang benar. Kita perlu berhati-hati apapun yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hal tersebut justru malah menjauhkan kita dari Tuhan dan dari kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami sekaligus juga mengingatkan kami agar kami bijak dalam menimbang segala hal yang kami dengar. Beri kami hikmat ya Tuhan agar kami tidak lalai dalam memilah dan juga berlaku dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan agar di dalam kata dan perbuatan kami melakukan apa yang Tuhan perkenan. Sertailah kami ya Allah di dalam kehidupan kami dan mampukan kami supaya kami mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita.